mengalami bertumbuh dan mendapat keselamatan. Artinya kita oleh firman mendapatkan kedewasaan iman. Oleh firman kita berubah, oleh firman kita bertumbuh, mendapatkan nutrisi dalam hidup kita. Itulah tiga hal yang menjadi tujuan Alkitab ditulis. Kita kembali, nomor satu, apa tujuan Alkitab ditulis? Supaya kita percaya Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, supaya kita beriman kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, apa tujuan Alkitab? Supaya dapat persekutuan, persahabatan dengan Bapa, Anak, dan hamba-hamba Tuhan seluruh dunia. Ya, nomor tiga, supaya kita mengalami proses pendewasaan, pertumbuhan, kita mendapatkan nutrisi. Nah, itulah tujuan Alkitab ditulis. Sehingga kalau kita ingin bertumbuh, ya kita harus dapat baca Alkitab, menguasai Alkitab. Kalau ingin percaya diselamatkan, ya baca Alkitab. Tidak ada cara yang lain di mana orang bisa diselamatkan tanpa membaca Alkitab. Tidak ada cara yang lain orang bisa mendapatkan persekutuan tanpa tahu Alkitab. Tidak ada mungkin pertumbuhan iman tanpa nutrisi dari Alkitab. Ya. Selain kita harus meyakini, dan itu harus dipelajari sungguh-sungguh, ya. Sehingga Alkitab tidak hanya cukup dimiliki, tidak hanya cukup ditumpuk di rumah, tapi Alkitab harus dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Tanpa dilakukan percuma. Kalau Alkitab bilang kasihilah musuhmu, ya, betul-betul kasihilah. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti kamu pun mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ya, kita harus betul-betul mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita, ya kita nggak akan diselamatkan. Jadi dalam bagian ini kita mendapatkan tiga pokok yang sangat penting mengapa Alkitab ditulis. Sekarang berlanjut nomor 4. Selain itu Alkitab menjanjikan manfaat dan berkat yang luar biasa bagi yang membacanya. Berkat apa yang diberikan Alkitab kepada kita? Berkat apa? 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi apa yang kita dapat manfaat atau berkat dari membaca Alkitab? Untuk mengajar. Ya, nomor 1 mengajar, nomor 2 menyatakan kesalahan, nomor 3 memperbaiki kelakuan, nomor 4 mendidik, nomor 5 diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Setidaknya ada 5 macam berkat yang bisa didapat dari membaca Alkitab. Dan inilah yang sering dilupakan. Jadi kalau membaca Alkitab, mesti yang pertama kita bisa diajar. Diajar apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tahu tapi belum tahu caranya, diajar. Terus kemudian kalau kita bersalah, dinyatakan kesalahannya. Suatu dosa dipastikan itu dosa dari Alkitab. Ya, orang lain mengatakan kita salah, tapi belum tentu dalam Alkitab kita dinyatakan salah atau tidak. Kemudian memperbaiki kelakuan. Dari membaca Alkitab kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hidup kita, sehingga setiap orang dididik, diperbaiki dalam kebenaran. Yang nomor 6 kita, nomor 5 diperlengkapi. Diperlengkapi itu tidak hanya dijadikan lengkap, dijadikan komplit, tapi kalau kita ingat kata diperlengkapi itu adalah sebuah kata apabila tangan kita retak tulang, ya, bagian manapun, kemudian tulangnya itu di tubuh kita digip, ya, digip tahu ya, dibungkus itu
sekian lamanya untuk apa? Untuk memulihkan tulang-tulang yang retak itu. Nah itulah yang namanya diperlengkapi. Artinya dibungkus supaya tidak bisa bergerak, disembuhkan, dipulihkan kepada keadaan yang semula. Itu namanya diperlengkapi sehingga kita bertumbuh. Kata yang diterjemahkan itu 5 manfaat dinyatakan dengan jelas di dalam kitab 2 Timotius 3 ini. Terus nomor 2, mari Budi. Ya. Ya. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi apa manfaatnya kalau kita baca Alkitab? Mengasihi ya. Kita bisa mengasihi seorang akan yang lain. Dalam perjanjian lama perintahnya adalah kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Tapi di sini ketika baca Alkitab perintah Tuhan Yesus adalah engkau saling mengasihi, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi apa? Ada peningkatan kasih. Batas kasih kita dinaikkan. Jadi enggak hanya sekedar kita mengasihi orang lain, tapi orang lain juga mengasihi saya sehingga saling mengasihi. Nah, orang yang bisa saling mengasihi hanyalah orang yang sudah mengalami lahir baru. Tanpa lahir baru, orang enggak bisa saling mengasihi. Kasih tidak berbalas. Saudara akan merasa bahwa kita bisa mengasihi orang itu tidak membalas. Bukan berarti tugas kita selesai, tetapi di dalam pemuritan Yesus mengatakan, engkau sungguh-sungguh muridku kalau engkau saling mengasihi. Mengasihi dibalas dengan mengasihi, dan itulah tercapai tujuan. Sehingga level kasih, tingkat kasih itu tidak berada pada tingkat kasih utama, kasih yang pertama, tetapi kasih yang kedua seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah barunya pengajaran saling mengasihi. Dalam perjanjian lama enggak ada pelajaran saling mengasihi. Yang ada hanyalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dibalas karepmu enggak dibalas ya sudah. Tapi kalau dalam perjanjian baru kita wajib membalas. Karena itu sebagai ukuran kalau kita murid ya. Kalau kita murid harus saling membalas. Oke, nomor 3. Mari Pak Beni ya. Mazmur 119. Ya. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Jadi apa berkat yang diberikan ketika kita baca Alkitab? Memberi penghiburan. Iya, memberikan penghiburan. Berarti Alkitab itu lawak gitu ya. Ya. Tapi yang jelas di sini kita mendapati bahwa Alkitab itu sungguh memberi penghiburan. Bapak Ibu tahu, kalau kita datang kepada orang yang sakit yang nggak bisa disembuhkan, ya, sakitnya fatal, sudah stadium 4, tinggal nunggu waktu pagi, siang, sore untuk dicabut nyawanya. Apa yang bisa menghibur mereka? Apa yang bisa kita katakan? Ayo sembuhlah, nanti aku beri uang sekoper, bisa sembuh? Tidak bisa. Ada obat dari Cina yang namanya Binahong. Obat itu mahal harganya sekian, tetapi itu tempatnya di Cina. Apakah itu penghiburannya? Atau kita katakan, wah tetanggaku itu sakit yang sama, nggak sampai 2 hari sudah mati, gitu. Meracuni itu. Ya. Penghiburan yang kita bisa katakan apa adalah penghiburan dari firman Tuhan. Biarpun tubuh kita merosot, maka jiwa kita semakin baik. Memang tubuh ini adalah fana dan pasti tubuh ini rusak dan tubuh ini harus mati. Karena syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu apa? Harus apa? Syaratnya masuk dalam kerajaan surga itu apa? Percaya Yesus. Cukup? Melakukan perintahnya. Iya, melakukan perintahnya. Cukup?
Ya mati dulu ya. Masa tidak mati bisa langsung masuk? Tidak bisa. Jadi kita dapati selain kita percaya Alkitab, kita harus mati. Kalau nggak mati nggak bisa masuk surga. Umurmu sampai 200 tahun lebih lama susahnya ya. Kalau ingin masuk surga itu Harus mati ya. Itulah sebabnya jangan takut mati. Jadi kalau mati itu mau masuk surga. Jadi mukjizat terakhir dalam hidup kita itu adalah apa? Adalah kematian. Sebab ketika kita mati, Tuhan akan memberikan tubuh yang baru itu loh. Ya. Itu penghiburan. Jadi orang yang sudah sakit nggak bisa disembuhkan pun nggak bisa dikasih uang, nggak bisa dikasih makanan, nggak bisa dikasih obat. Gak bisa dirayu-rayu kalau udah tua itu ngapain kayak gitu. Hanya kita katakan penghiburannya apa? Firman Tuhan. Jadi kalau orang itu percaya firman Tuhan, dia langsung haleluya Tuhan Yesus ya. Begitu. Kita katakan Tuhan tolong kepala pintu gerbang surga. Aku akan mengirimkan seorang anak. Jadi begitu amin langsung plus diambil malaikat. Itu gampang seperti itu. Tapi itu betul-betul terjadi kalau kita menghadapi orang yang sudah stadium 4 itu. Saya berkali-kali orang nggak bisa mati 15 tahun nggak bisa mati, undang saya, ketemu saya sampaikan Injil, langsung saya tanya apa permintaan terakhir dia, saya ingin masuk surga. Nah, orang bisa masuk surga ya kalau mati dulu. Nah, orang mati itu mesti takut. Supaya nggak takut apa dia percaya Yesus. Terus saya tanya mau kamu percaya? Saya percaya. Lepaskan semua susuk-susukmu, lepaskan semua jimat-jimatmu, ya tunjukkan semuanya. Saya katakan dalam nama Yesus lepas, dia keluar. Saya pulang belum sampai rumah dari itu. Bapaknya meninggal. Sedih senang. Jadi yang jadi berguna. Sehingga firman Tuhan itu adalah penghiburan yang tiada tandingnya. Ketika orang nggak bisa dihibur lagi karena sakitnya sudah parah, stadiumnya sudah 4, berarti dia hanya bisa dihibur oleh firman Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki firman Tuhan berarti punya pokok penghiburan. Luar biasa. Haleluya. Terus nomor 4. Yohanes pasal 8 Ya. ayat 31 sampai 32. Demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jadi apa berkat atau manfaat kalau kita baca Alkitab? Kita akan tetap dalam firman Tuhan. ya, kalau kita tetap dalam firman Tuhan akan mengetahui kebenaran. Nah, kalau kita tahu kebenaran apa gunanya? Merdeka dari dosa. Jadi mengapa kita nggak bisa merdeka dari dosa? Karena kita nggak tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan bahwa dosa itu adalah dosa, kita akan bebas, kita akan mengalahkan dosa itu, dan kita akan menang dari semua pencobaan yang berkaitan dengan dosa. Ya, jadi 4 bagian itu adalah 4 bagian yang sangat penting. Terus sekarang nomor 5 yang apa manfaatnya? Ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Apa berkat yang diberikan kepada membaca dan merenungkan Alkitab? Berhasil dan beruntung. Perjalananmu akan berhasil
berhasil. Dan kau akan beruntung. Berhasil dan beruntung itu ada dua kata yang dikejar-kejar oleh orang. Bahkan ada yang sampai menamai dirinya untung ya. Tapi nggak ada yang memberi nama hasil ya, nggak ada ya. Nah di sini kita melihat bahwa ternyata Alkitab itu pemandu perjalanan kita, adalah resep yang membuat perjalanan kita berhasil, membuat kita selalu beruntung. Apalagi kalau kita referensi ayat ini dari kitab Mazmur pasal 23, pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, ya dia seperti pohon yang tepi air, ya menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, apa yang dibuatnya berhasil. Jadi rupanya rahasia keberhasilan dari seorang itu adalah firman Tuhan. Rahasia keberuntungan seorang itu adalah firman Tuhan, bukan jimat ya, bukan mantra, tetapi firman Tuhan. Amin ya. Itulah sebabnya firman itu sangat indah. Jadi kalau kita kumpulkan dari awal tadi, ada 5 hal apa yang menjadi manfaat atau berkat di dalam membaca Alkitab atau firman Tuhan. Nomor 1, kita mengalami proses jadi dewasa, yaitu karena kita diajar, ditegur, diperbaiki, dididik dan juga diperlengkapi. Nomor 2, batas kasih kita akan naik. Nomor 3, kita punya penghiburan yang kuat di dalam hati kita. Dan ketiga, dunia tidak bisa menghibur apa-apa lagi. Firman Tuhan adalah penghiburan yang kekal. Nomor 4, kalau kita tahu kebenaran, kebenaran akan membuat kita merdeka dari dosa. Dan yang terakhir, kalau kita membaca firman Tuhan, perjalanan hidup kita akan berhasil. Itu kira-kira 5 berkat di dalam orang membaca Alkitab. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi mengapa kita mencari di tempat lain berkat itu? Mengapa Alkitab tidak pernah dibaca? Mengapa Alkitab itu kalau dibaca ngantuk Pak? Ya, mengapa? Ada perlawanan. Ya. Karena kalau orang itu jadi rohani, orang itu berdoa, orang itu hubungannya dengan Tuhan dekat, selain Bapak itu senang, ada musuh yang tidak senang. Ada oknum yang tidak senang. Ya. Itulah sebabnya persekutuan dengan Tuhan akan membuat kita kuat dan berhasil. Jadi mari kita membuat persekutuan lebih dalam. Oke, berlanjut atau ada yang bertanya? Mari Pak. Ya ini bukan pertanyaan tapi sekedar ralat saja. Ya. Karena buku ini nampaknya sudah beredar kemana-mana ya. Saya agak revisi sedikit. Itu ada di dalam halaman 2 di dalam chart atau tabel bagian gambar ini. Oh yang tadi itu ya. Ralat yang pertama itu dikatakan di sini. Siapa yang terima? Pak Nana. Kembali lagi. Ya. Selain itu, apa alasan kita harus terus membaca firman Tuhan dan tinggal di dalamnya? Ya. Apa alasan kita harus harus continue membaca firman Tuhan dan tinggal di dalamnya? Nomor 1. 1 Yohanes 2 ayat yang 1. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Jadi mengapa kita harus terus membaca Alkitab dan tinggal di dalamnya? Karena Jangan berbuat dosa. kalau berbuat dosa
Kita masih punya pengantara, Yesus. Jadi kalau kita membaca Alkitab, maka firman Tuhan itu akan memberi alarm. Kalau kita mau jatuh dalam dosa, masuk dalam pencobaan, tergoda, itu sudah memberi alarm. Awas, awas. Itu daerah berbahaya, itu kata-kata yang berbahaya, tindakan yang berbahaya. Itu sudah diberitahukan. Dan kalau kita ada pendoa syafaatnya, ada imam besarnya yang menjadi pengantara kepada Bapa, 1 hari 1000 kali kita berbuat dosa, kalau kita datang mohon ampun tetap ada pengampunan, karena Yesus itu sudah menjadi pengantara kita. Ya. Berbeda kalau kita nggak punya pengantara, jadi kalau kita berbuat dosa tidak ada penyelesaian. Seperti perjanjian lama, selama ada imam besar, orang Israel berbuat dosa berapa kali dalam 1 hari, asal punya korban dan imam besar itu mau melayani, membuat pengakuan dosa, penghapusan dosa, penghapusan salah, maka dosa bisa diselesaikan. Itu sehingga berapa banyaknya dosa, pengampunan selalu ada. Seolah-olah seperti yang dikatakan dalam kitab Roma. Apakah karena korban itu sempurna sehingga kita berbuat dosa terus? Maka jawabnya kita tidak akan jatuh terus. Kita bisa jatuh lagi, bisa. Tapi pengampunan Tuhan adalah pengampunan yang sempurna. Jadi kalau mau berbuat dosa jangan takut ya, berbuat dosa. Jadi yang ini jangan dikatakan ke jemaat ya. Ini guyon ini ya. Nanti kalau dikatakan jemaat dia sembrono betul, berbuat dosa betul, salah tangkap. Tapi kalau saudara memang nggak sadar, kepleset, ya, jatuh dalam dosa, masih ada pengampunan. Jangan merasa bahwa orang yang sudah Kristen nggak bisa berbuat dosa lagi. Tuhan sudah tahu bahwa kita akan berbuat dosa lagi, makanya Tuhan memberikan pengampunan. Jadi jangan membuat sebuah kesalahan membuat kita hancur. Kesalahan itu masih ada penyelesaiannya. Siapa? Yesus sebagai pengantara kita yang setia menjadi imam besar. Imam besar itu adalah pengantara doa kita, ya. Imam besar yang dilakukan Yesus itu fungsinya sama dengan imam besar yang ada di Bait Suci di Yerusalem. Selama ada imam, selama ada korban, selama ada mezbah, dosa masih tetap bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah nggak ada Bait Suci, nggak ada imam, dosa langsung permanen, nggak ada penebusan. Selama ada Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan pengampunan itu terus-menerus. Ya. Saya diingatkan di salah satu perjanjian lama tentang dosa, tapi kesalahannya ditanggung oleh anak 3-4 keturunan. Ya. Itu kan untuk orang-orang di dalam perjanjian lama. Terus kalau kita kan di dalam perjanjian baru ini sekarang ini, itu bagaimana relasinya? Apakah sama? Ya. Bahwa dosa kita sudah tetap diampuni, tapi kesalahannya itu sampai ke turunan ketiga, keempat anak itu maksudnya gimana Pak saya itu? Ya. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu jangan heran, yang namanya berkat dan kutuk itu berdasarkan pewarisan. Contohnya anak Abraham adalah Ishak, yang diberkati Ishak bukan Ismail. Lalu kemudian anak Ishak ada Yakub, ada Esau. Siapa yang diberkati? Yakub. Esau tidak diberkati. Kemudian anak-anaknya Yakub dirubah jadi Israel. Siapa yang menjadi raja? Yehuda. Siapa yang menjadi imam? Lewi. Kalau orang tidak Lewi nggak akan bisa jadi imam. Bahkan mendekat Bait Suci aja nggak boleh. Mikul tabut aja mati dia. Nenggol malah bukan. Ya, jadi dalam perjanjian lama itu keberkatannya berdasarkan darah. Itulah sebabnya orang harus
sunat untuk menunjukkan dia adalah keturunan siapa. Yaitu cara keberkatan dalam perjanjian lama. Sehingga kalau berkat diturunkan, kutuk juga diturunkan. Nah kalau orang Kristen semuanya terkutuk. Nggak ada orang Kristen itu yang ini. Makanya tidak bisa dipastikan apakah orang kalau bapaknya Kristen lalu anaknya otomatis diselamatkan. Nggak ada. Jadi setiap anak harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang disebut lahir baru. Jadi meskipun anaknya itu sudah naik mimbar melayani jadi singer, jadi song leader, jadi pengkhotbah, kalau dia tidak bertobat terima Tuhan Yesus juga tetap tidak akan diselamatkan. Beda sekali perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama dosa dihitung karena kesalahan orang tuanya. Kayak Datan dan Abiram, ya, anak-anaknya Harun yang di orang Lewi yang nggak boleh jadi imam itu, ya, dimakan oleh bumi yang terbelah, disana, ya, gitu. Jadi keturunan dia kalau tidak salah itu dimakan sama anak-anak tuanya keluarga yang betul. Jadi beda perjanjian lama dan orang Kristen itu beda. Kalau perjanjian lama sistem keberkatannya adalah keturunan darah. Tapi kalau perjanjian baru kita adalah pribadi sendiri-sendiri, ya. Makanya di dalam 1 Petrus 1:9 itu kita adalah imamat yang rajani. Jadi semuanya imamat. Jadi yang jadi pendeta itu anaknya siapa aja terserah, suku apa saja terserah. Tapi yang jadi imam selalu anaknya orang Lewi. Tanpa Lewi enggak. Bahkan bapaknya Lewi punya Yehuda aja enggak bisa. Apalagi bapaknya Yehuda ibunya Lewi enggak bisa. Orang Lewi yang cacat aja enggak bisa jadi imam. Jadi keberkatan mereka berdasarkan keturunan. Itulah sebabnya saya sampaikan di awal dulu itu yang namanya perjanjian lama itu nggak bisa diambil plek diterapkan ke gereja. Karena apa? Suasananya beda. Kita akan kaget. Ada tuntutan-tuntutan yang diberikan itu adalah tuntutan yang sifatnya berbeda. Ya begitu ya. Oke, sudah menjawab? Ya Pak, yang bagian itu sudah saja sudah menjawab Pak. Cuman saya ingin lebih lagi tahu saya itu tentang Pak, tentang kesalahan. Berarti kan harus person juga Pak. Kalau kesalahan orang tua, konsepnya orang-orang yang tadi saya ikut tentang apa itu persekutuan PGPI di tempatnya Pak Heri Suro tadi itu juga pendetanya berdepan Pak kita. Iya, iya. Akhirnya Pak Marok sudah bilang Pak Turun cari referensi sendiri aja ya gitu. Yeah. Jadi kalau perjanjian lama itu seperti tadi Bapak katakan tadi untuk orang tua turun ke anak. Terus untuk orang sekarang kita kan tertutup sebenarnya ya Pak ya. Bapaknya itu untuk anaknya juga semuanya. Berarti itu kan harus penyelesaian pribadi. Manakala seseorang lahir baru. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya. Betul. Jadi nggak ada orang yang keturunan terputus. Berarti tidak ada istilah bayi lahir suci Pak. Nggak ada. Semuanya sudah ini. Kalau di Islam kan bayi lahir Tabula mati rasa. itu masuk surga. Iya. Suci. Katanya Itu gitu. dari perbuatan dari belum bisa berubah tapi secara keturunan sudah ngaget terus. Dia lupa mengatakan bahwa di sana butuh baby sister. Iya Pak, ini tadi menyambung apa yang saya Pak Turino itu apa yang saya Pak Turino itu mengingatkan kita semua apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Andika. Iya. Sekarang G30 SPI keturunannya ya boleh gitu-gitu itu orang perjanjian baru Pak Andika kan. Iya. Jadi Dia tidak bolehkan ideologinya. nah ya Bu, kita ini kan orang itu menurut saya Pak Andika itu orang perjanjian baru. Lagi mood. Jadi yang ramai. Jadi PKI
zaman baru, PKI Orde Baru. Pak Andika Perkasa dipoto pakai kaos gambarnya Pak Luhut, terus dikatakan PKI bangkit. Kiflan Sen selalu mengatakan awas bahaya laten PKI. Bang Amin Rais juga begitu. Ini PKI bangkit. Seperti itu. Dan orang membuat apa? Orang tuanya bersalah, anak-anaknya bersalah. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika orang dikuasai oleh kelompok mereka untuk tidak yang membatasi gerakannya itu supaya job-jobnya itu nggak jatuh ke tangan anak-anaknya orang PKI, itu dikatakan begitu, sehingga mau jadi tentara harus ngisi Sampul D, mau jadi pegawai negeri harus ngisi Sampul D, ada surat kelakuan baik, ada surat apa itu yang ada surat-surat yang harus diterbitkan dari polisi, dari tentara, dari apa. Nah, orang lahirnya aja tahun 70 tahu apa. Dan yang PKI kan sudah dibunuh semua. Ada PKI yang ditawan itu kan PKI kroco-kroco, ya kan? Nggak ada PKI kelas tinggi yang masih hidup ditawan, nggak ada. Minimal dibuang ke Pulau Buru. Di Pulau Buru sudah habis semuanya, nggak ada bapaknya, nggak ada keluarganya di sana. Jadi mereka nggak masuk akal ketika menyampaikan bahwa awas ada PKI bangkit, seolah anak keturunan PKI ini jadi musuh terus. Apa tujuannya? Memang membangkitkan permusuhan terus. Itu gayanya setan, gaya iblis. Jadi ketika kita mengatakan awas ini kutukan keturunan, ya, jadi yang paling ramai. Kalau bapaknya dukun, nanti kutukannya jatuh kepada anaknya. Ya, kecuali anaknya sudah diserahkan, ya memang iya. Tapi kalau enggak ada ininya. Bahkan bukan dukunnya, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan percaya mengenai kutub yang dituturkan. Itu ayatnya enggak ada dalam perjanjian baru. Perjanjian lama memang ada, tapi perjanjian baru enggak ada. Jadi sekarang ini meskipun bapaknya berbuat salah, anaknya bebas dari tuntutan kesalahannya itu, kecuali anaknya memang ikut berbuat salah. Kalau di Korea Utara, nah itu iya. Jadi kalau bapaknya bersalah, istrinya sama anaknya semuanya dibunuh, dibakar. Itu di Korea Utara. Tapi semua orang yang sudah menganut freedom, kebebasan, hak asasi manusia, jadi bapaknya salah, bapaknya sendiri yang masuk penjara. Itulah sekarang kita lihat bapaknya korupsi triliunan,